Ya, pelajaran yang ke-9, ya, darsut tasya'. Di situ ada ya ada apa namanya? Percakapan-percakapan ya, tapi kita lihat di situ, kita baca terlebih dahulu ya. Man hadzal rajul? Man hadzal rajul? Siapa laki-laki ini? Huwa Abbas. Dia adalah Abbas. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Artinya Abbas adalah seorang pedagang. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Nah, kita perhatikan kalimat ini ya. Jadi pertama dimulai dari pertanyaan, man hadzal rajul? Siapakah laki-laki ini? Wa Abbas, dia adalah Abbas. Nah, baru kemudian mulai memperkenalkan Abbas ini. Abbas tajirun. Abbas adalah seorang pedagang. Nah, perhatikan, Abbas adalah seorang pedagang. Abbas itu kita sebut dengan mubtada. Ya, mubtada yang terletak di awal kalimat. Kemudian tajirun itu sebagai khobar. Sebagai kata yang mengabarkan makna mubtada. Abbas adalah seorang pedagang. Lalu kemudian lihat kalimat setelahnya, ya, Abbas tajirun ghaniyun. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Nah, perhatikan di sini, ya, disebut dengan mubtada, kata yang terletak isim yang terletak di awal kalimat. Kemudian tajirun dia disebut sebagai khobar yang menyempurnakan atau yang menjelaskan makna mubtada. Sedangkan ghaniyun itu sebagai sifat. Ya, sifat itu dalam bahasa Arabnya kita sebut dua ya, ada sifatun, ada namanya na'tun, na'at. Nah, na'at untuk apa? Na'at untuk kata tajir. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas seorang pedagang yang kaya. Nah, yang kaya itu mensifati seorang pedagang ini. Ya, tajirun ghaniyun. Tajirun itu kata yang disifati, kemudian ghaniyun itu adalah sifat untuk kata tajir. Kemudian kita lihat pada kalimat yang lain. Perhatikan baik-baik ya. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Hamid adalah seorang guru. Ya. Hamid itu mubtada, mudarrisun itu sebagai khobar. Kemudian kata setelahnya, Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid adalah seorang guru yang baru. Nah, perhatikan di situ. Ya, mudarrisun jadidun. Hamidnya sebagai mubtada karena dia adalah isim yang terletak di awal kalimat. Kemudian mudarrisun itu sebagai khobar yang menyempurnakan atau yang menjelaskan makna mubtada. Kemudian jadidun di situ sebagai sifat. Sifat untuk kata mudarris atau kita sebut sebagai na'at, ya, na'at untuk kata mudarris. Nah, ini dia ya, ada mudarrisun jadidun, guru yang baru. Kita terjemahkan seperti itu. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid adalah seorang guru yang baru. Baik, mungkin ada yang bertanya, kenapa harus kita baca jadidun dan ghaniyun ya? Tajirun ghaniyun mudarrisun jadidun. Kenapa kita nggak membaca tajirun ghaniyin mudarrisun ghaniyin jadidin atau jadidan atau ghaniyan? Jawabannya karena ya na'at atau sifat ini dia mengikuti isim sebelumnya atau mengikuti kata yang disifati. Mengikuti dalam hal pertama dalam hal i'rabnya atau kita katakan pada perubahan harokatnya. Nah, jadi kalau kata yang disifati itu dia marfu dengan harokat dhammah, maka dia juga marfu dengan harokat dhammah. Nah, kalau kata yang disifati itu mansub misalnya dengan harokat fathah, maka sifatnya juga mansub dengan harokat fathah. Kalau yang disifati itu majrur dengan harokat kasrah, maka na'at atau sifatnya juga ikut majrur dengan harokat kasrah. Nah, jadi ini pertama, dia mengikuti dalam hal dalam hal harokatnya.
Kemudian bukan hanya dalam hal harokat saja, tapi juga mengikuti dalam hal jenis. Ma hadza, apa ini? Nah, kalau di atas pertanyaannya man hadzal rajul, menggunakan man. Itu artinya siapa ya? Berarti yang ditanyakan itu adalah yang berakal. Sedangkan ini ma hadza, apa ini? Ya, apa ini? Nah, berarti menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Hadza tufahun. Hadza tufahun. Ini adalah sebuah apel. Ya. Kemudian at-tufahu fakihatun ladzidatun. Tufah, apel adalah ya buah yang lezat. Buah yang lezat. Perhatikan. Fakihatun ladzidatun. At-tufah yaitu sebagai mubtada, ya isim yang terletak di awal kata dan dia marfu dengan harakat dhammah. Kemudian fakihatun sebagai khobar ya untuk kata tufah. Kemudian ladzidatun di situ sebagai naat, sebagai sifat. Nah, kita perhatikan dikarenakan fakihatun itu ya dia adalah kata yang disifati sedangkan ladzidah adalah sifat, maka yang kedua ya, kalau tadi yang pertama kita sebutkan sifat itu mengikuti i'rabnya, perubahan harokatnya, perubahan harokat kata yang disifati. Kemudian yang kedua, sifat itu mengikuti jenis kata yang disifati. Nah, kalau berbicara tentang jenis, itu antara mudzakkar atau mu'annas. Nah, fakihatun itu jenisnya mu'annas. Sehingga sifatnya juga mu'annas. Ladzidzatun. Ya, dengan menggunakan tak marbutah. Ini yang kedua ya, dia mengikuti jenisnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, madzalika. Apa itu? Ya, madzalika apa itu? Dzalika usfurun. Ya, itu adalah seekor burung. Yaitu adalah seekor burung. Al-usfuru ta'irun shaghirun. Ya, al-usfuru ta'irun shaghirun. Ya, dzalika usfur itu adalah burung pipit ya. Al-usfur burung pipit, ta'irun shaghirun adalah burung yang kecil. Nah, adalah burung yang kecil. Nah, perhatikan di sini. Al-usfuru ta'irun shaghirun. Al-usfur dia sebagai mubtada. Ta'irun shaghirun. Ta'irun itu sebagai khobar ya yang menjelaskan makna mubtada, sedangkan shaghir itu adalah sifat atau kita sebut dengan na'at. Na'at untuk kata ta'ir. Ya, sifat untuk kata ta'ir. Dikarenakan kata ta'ir pertama dia berakhiran dengan harokat dhammah ya, kemudian dia jumlahnya satu, kemudian dia adalah mudzakkar, maka sifatnya juga jumlahnya satu, mudzakkar ya, bukan muannas ya, shaghirun di situ ya. Shaghirun, mufrad ya, jumlahnya satu. Nah, selanjutnya al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Ya, bahasa Arab adalah bahasa yang lughatun sahlatun. Lughatun sebagai khobar, sahlatun sebagai sifat untuk kata lughah. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Ya, lughatun sahlatun. Lughatun sahlatun. Ya, sahlatun, ya dia mengikuti kata lughah pada harokatnya, kemudian jumlahnya, ya, kemudian ya, jenisnya. Lughah muannas, maka sahlah juga muannas. Ya. Kemudian lughah itu mufrad, satu jumlahnya, maka sahlah juga satu jumlah. Kemudian lughatun itu diakhiri dengan harokat dhammah, maka sahlatun juga diakhiri dengan harokat dhammah. Nah, itu dia ya. Jadi ini harus ada kesesuaian antara sifat dan yang disifati. Ya. Kemudian selanjutnya al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Ya, di bawahnya lagi ya, mungkin bisa diturunin lagi. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Nah, lihat di situ kata lughatun jamilatun. Pertama, lughatun itu sebagai khabar untuk kata Arabiyyah, jamilatun itu sebagai sifat untuk kata lughah. Ya. Kemudian perhatikan lagi.
Ammarun talibun mujtahidun. Wa Mahmudun talibun kaslan. Nah, Ammar adalah seorang siswa yang bersungguh-sungguh, mujtahid. Wa Mahmud talibun kaslan. Dan Mahmud adalah seorang siswa yang kaslan, pemalas. Nah, perhatikan dua kalimat ini. Ammar talibun mujtahid. Ammar sebagai mubtada, talibun sebagai khobar untuk menjelaskan makna mubtada. Sedangkan mujtahid, lafadz mujtahid itu adalah sifat. Dia adalah sifat untuk apa namanya? Untuk kata talib. Dia adalah sifat untuk kata talib. Kemudian Mahmud talibun kaslan. Mahmud itu sebagai mubtada, talibun sebagai khobar. Nah, adapun kata kaslan adalah sifat untuk kata talib. Nah, lalu kenapa di situ dibaca kaslanu? Ya, kalau kita lihat harokatnya dia dibaca kaslanu, bukan kaslanu. Sedangkan kata talibunnya itu ya dia ditanwinkan. Lalu kenapa kaslan itu tidak ditanwinkan? Jawabannya karena kaslan itu adalah salah satu di antara isim yang tidak boleh ditanwinkan. Ya, nanti dalam ilmu nahu atau dalam kitab ini juga nantinya akan dijelaskan tentang isim ghairu munsharif, tentang isim-isim yang tidak ditanwinkan. Nah, di antara dari situ ada syarat-syaratnya ya. Ya, ada syarat-syaratnya. Di antaranya adalah kaslan ini. Nah, maka kita tidak boleh mengatakan talibun kaslanun. Ya, harusnya talibun kaslanu. Ya, kaslanu. Dia apa namanya? Tidak ditanwinkan, ya. Baik, selanjutnya man anta, siapa kamu? Ana talibun, aku adalah seorang siswa. Nah, ini enggak ada sifatnya ya. Ana talibun, ana sebagai mubtada, talibun sebagai khobar. Tidak ada sifatnya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, anta talibun jadidun? Nah, apakah kamu seorang siswa yang baru? Yang baru itu berarti sifat. Anta talibun jadidun. Jadidun sifat untuk kata talib. Apakah kamu seorang siswa yang baru? Kemudian jawabannya na'am. Ana talibun jadidun. Iya, saya adalah seorang siswa yang baru. Nah, jadi talibun jadidun. Jadidun itu adalah sifat untuk kata talib. Dan perhatikan para jamaah sekalian bahwa antara sifat dengan yang disifati dia harus memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Harus memiliki kesesuaian dalam beberapa hal. Pertama, dia harus memiliki kesesuaian dalam hal jenis ya. Jadi kalau kata yang disifati itu apa namanya? Jenisnya muzakkar, maka sifatnya muzakkar. Kalau kata yang disifati itu jenisnya muannas, maka sifatnya muannas. Kemudian yang kedua, dia harus memiliki kesesuaian dalam hal bilangan, jumlah maksud saya. Nah, jadi kalau kata yang disifati jumlahnya satu mufrad, maka sifatnya juga jumlahnya mufrad. Nah, dari apa yang kita baca tadi itu, kalau kita perhatikan semuanya itu masih jumlahnya satu ya. Ya, masih jumlahnya satu. Kata yang disifati masih jumlahnya satu. Karena kita belum masuk dalam pembahasan isim musanna. Ya, kata-kata yang di situ bermakna dua. Ya, maka apa namanya dari tadi yang kita baca sifatnya itu masih berjumlah satu karena yang disifati semuanya masih mufrad. Nah, ini yang kedua ya. Jadi yang pertama dia harus sama dalam hal apa namanya dalam hal jenisnya. Kemudian yang kedua harus sama dalam hal jumlahnya. Ya, kalau kata yang disifati jumlah mufrad satu, maka sifatnya jumlahnya satu. Kalau kata yang disifati jumlahnya dua, maka sifatnya jumlahnya dua dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ya dia harus sama dari sisi kalau pertama jenisnya, kedua bilangannya, kemudian yang terakhir itu harus sama dari sisi apa namanya ke makrifat apakah dia itu nakirah. Artinya harus sama dari sisi keberadaan alif lamnya. Nah, kalau kata yang disifati itu tidak ada alif lam, maka sifatnya juga tidak ada alif lam. Kalau kata yang disifati itu ada alif lam, maka maka sifatnya itu harus ada alif lamnya. Perhatikan contoh ana talibun jadidun.
Talibun jadidun. Jadidunnya adalah sifat untuk kata talib. Nah, kita lihat di situ. Jadidunnya sama dengan talib dalam hal jenisnya, ya. Jadidun mudzakkar dalam hal bilangan jumlahnya. Jadidun jumlahnya mufrad karena talib jumlahnya mufrad satu. Kemudian sama juga dari sisi ketidakadaan alif lamnya. Jadidun nggak ada alif lam, ya, karena talib, ya, kata yang disifati juga tidak ada alif lam. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, ada empat, ya. Keempat, ya, pertama saya ulangi, dia harus sama dalam hal jenisnya, mudzakkar atau muannas. Kedua harus sama dari sisi jumlahnya, ya, mufrad kah dia, musanna kah dia, jamak kah dia. Kemudian yang ketiga harus sama dari sisi keberadaan alif lamnya. Ya. Kalau nggak ada alif lamnya, kalau yang disifati nggak ada alif lam, maka naatnya sifatnya tidak ada alif lam. Kalau yang disifati atau man'ut kita sebut itu memiliki alif lam, maka naatnya atau sifatnya memiliki alif lam. Kemudian yang keempat yaitu harus sama dari sisi i'rabnya, yaitu perubahan harokatnya, perubahan harokat akhirnya. Nah, kita perhatikan kata talibun jadidun di situ. Nah, jadidun dia dibaca marfu dengan harokat dhammah, dibaca jadidun, ya, karena memang kata taliban yang di situ adalah dia marfu juga dengan harokat dhammah. Ini, ya, harus memperhatikan empat ini, empat kesesuaian, ya, empat kesesuaian. Baik, itu sedikit penjelasan dari Ana. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, ya. Boleh. Baik, sekarang kita akan memasuki pada pembahasan tamrin. Ya, tamrin. Ya. Nah, ini perhatikan tamrin. Jadi tentu ada penerapan-penerapan tentang apa yang barusan kita bahas. Ya, para jamaah sekalian silakan yang ingin membaca terlebih dahulu. Di situ perintahnya adalah iqra waktu. Bacalah dan tulislah. Adapun menulis nanti silakan masing-masing di rumah silakan menulisnya. Nah, adapun bacaan sekarang silakan membacanya. Ya, kami mempersilahkan siapa yang mau baca nomor 1 sekaligus menerjemahkan. Tafadhalu. Sesuai dengan kaidah yang tadi saya baca. Silakan. Muhammadun talibun qadimun. Muhammad adalah murid yang lama. Ya, Mumtaz. Nomor 2. Adzalikar rajulu mudarrisun jadidun. Apa ini artinya? Apakah lelaki itu seorang guru yang baru? La tabibun jadidun. Bukan orang dokter yang baru. Nah, dia seorang dokter yang baru. Ya, bagus. Nomor 3 selanjutnya. Silahkan. Hadza darsun sahlun. Ini pelajaran yang mudah. Mumtaz. Nomor 4. Silakan nomor 4. Bilalun muhandisun kabirun. Bilal adalah Tapi nggak apa-apa, ya udah nanti nomor 4 ada yang ngambil. Oh iya nomor 4. Ya, Bilal. tapi nggak apa-apa, baca aja yang nomor 5 tadi. Bilal. Bilal adalah seorang insinyur besar. Mumtaz, insinyur besar, insinyur senior, ya. Di kabir itu bisa kita senior. Bagus. Sekarang nomor 4, silakan. Yang mau baca nomor 4 di sebelahnya. Silakan. Nggak apa-apa, yang sudah baca boleh baca lagi. Abbasun tajirun. Nah, itu apa Ustaz? Syahirun. Syahirun. Abbasun tajirun syahirun. Abbas Ya, seorang pedagang. Syahirun, Ana belum tahu. Oke. Seorang tajir apa artinya tajir? Pedagang. Seorang pedagang yang syahir, terkenal. Oh. Abbas Ya. seorang pedagang yang terkenal. Syukran. Ya, Abbas tajirun syahir. Silakan ditulis, ya, di kitabnya. Syahir itu artinya terkenal. Kemudian nomor 6, ya, karena tadi nomor 5 sudah ada yang jawab. Silakan yang menjawab nomor 6. Silakan. Yang sudah menjawab boleh menjawab.
Al-Inqiliziyatu lughatun syu'batun. Bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit. Mumtaz. Masya Allah. Nomor 7. Silakan nomor 7. Ikhwannya mana nih ikhwannya? A'anta rajulun ghaniyun. Apakah engkau seorang lelaki yang kaya? Mumtaz. Ya. Jawabannya belum itu. La. Oh iya. La ana rajulun fakirun. Bukan, saya seorang lelaki yang fakir. Ya. Nomor 8, silakan. Silakan nomor 8. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Kabiratun afan. Mesir adalah kota yang besar. Kairo. Kairo afan. Ya. Kairo Mumtaz. adalah kota yang besar. Mumtaz, Masya Allah. Nomor 9, silahkan. Yang ikhwan boleh ikhwan. Ya, Ustaz. A'anta mudarrisun qadimun. Apakah seorang guru yang lama? Mumtaz. Jawabannya? La, ana mudarrisun jadidun. Tidak, saya seorang guru baru. Mumtaz. Bagus. Nomor 10, silahkan. Silahkan, nomor 10. Ayo. Yang sedang menjawab boleh. La huwa talibun mujtahidun. Mumtaz. Apakah Hamid seorang siswa yang malas? Bukan, dia seorang siswa yang rajin. Ya, bagus. Siswa yang bersungguh-sungguh ya. Sekarang latihan kedua. Ahsanallahu ilaikum. Bagus ya tadi bacaannya. Latihan kedua. Fil faraghi fil jumalil atiyah na'tan munasiban. Letakkanlah pada tempat yang kosong, pada kalimat berikut ini, na'at yang sesuai. Na'atan itu artinya sifat. Jadi di sini ya ada kalimat yang sudah tersusun dari mubtada dan khobar. Khadijah talibah. Itu sebenarnya sudah sempurna kalimatnya ya. Karena sudah tersusun dari mubtada dan khobar. Hanya saja antum dan antuna mendatangkan sifat untuk khobarnya. Mendatangkan sifat untuk khobar. Ya, seperti yang tadi Sunnah jelaskan. Ingat, perhatikan 4 itu, kesesuaian pada pada jenisnya harus sesuai. Kemudian harokat akhirnya sesuai juga, bilangannya sesuai. Kalau sini kita lihat bilangannya mufrad semuanya ya. Ya jenis, harokat akhir, bilangan, sama satu lagi keberadaan alif lam. Ya. Nah, di sini semuanya kalau kita lihat tidak ada alif lamnya. Jadi cari kata na'at di situ tidak menggunakan alif lam. Silakan nomor 1. Jadidatun talibatun mujtahidatun. Yang mana nih? Yang latihan 2, Ustaz, yang pertama. Latihan pertama. Ya, datangkan satu sifat saja. Khadijah, talibatun apa? Mujtahidatun. Mumtaz. Sudah cukup. Khadijah, talibatun, mujtahidah. Ya. Artinya apa? Khadijah adalah seorang pelajar atau siswa yang rajin, sungguh-sungguh. Ya. Masya Allah. Nomor 2-nya sebelah kiri ya. Silakan. Silakan, ikhwan. Khalidun tajirun ghaniyun. Khalid adalah seorang pedagang yang kaya. Nomor 3, akhwat. Tafadhal. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Ya. Bagus. Nomor 4. Silakan. Al-usfur itu artinya burung pipit. Ya, tadi kita sudah terjemahkan. Al-usfuru ta'irun saghirun. Iya, Mumtaz. Artinya?
burung sejenis kutilang itu adalah burung yang kecil atau burung Ya. pipit. Ya, adalah burung yang kecil ya. Mumtaz. Silakan. At-tufahu fakihatun lazizatun. Mumtaz. Artinya Apel itu adalah buah yang lezat. lezat. Nah, ahsanti barakallahu fiik. Nomor 6. Silakan nomor 6. Datangkan sifatnya. Ana mudarrisun qadimun. Saya seorang guru yang lama. Barakallahu fiik. Lanjut. Nomor 7. Gimana ini? Muhammadun tabibun zakiyun. Muhammad adalah dokter yang pintar. Mumtaz. Mumtaz. Bagus. Nomor 8. Silakan. Silakan. Nomor 8. Al-Inkliziyah. Ya. Al-Inkliziyatu lughatun sahlatun. Bahasa Inggris adalah bahasa yang mudah. Ya, bahasa mudah ya. Tadi di sini bilang bahasa susah. Baik. Nomor 9. Ya, sepertinya ada yang mau menjawab itu. Silakan. Anta talibun kaslanu. Ya, anta talibun kaslanu. Artinya, Kamu seorang siswa yang malas. ya, apakah kamu seorang siswa yang malas? Ya, nomor 10. Ayat kenapa sebenarnya begitu? Ya, itu kan seperti ada suara yang silakan. Al-Qahirah. Silakan. Al-Qahiratun Madinatun. Ya, Al-Qahiratu Madinatun. Al-Qahiratu madinatun syahiratun. Nah, artinya Kairo adalah kota yang terkenal. Mumtaz. Kairo adalah kota yang terkenal. Oke. Jadi latihan kedua tadi kalimatnya sudah sempurna. Kemudian di antara kalimat yang sempurna itu ya ada kata yang kita berikan sifat. Ya. Baik, sekarang latihan yang ketiga. Dha' fil makanil khali fil jumalil atiyah man'utan munasibat. Letakkanlah pada tempat yang kosong pada kalimat berikut ini man'ut. Kalau di atas itu sifatnya ya. Kalau ini kata yang disifati. Kata yang disifati yang sesuai. Nah, sifatnya sudah ada, kata yang disifatinya saja yang belum ada. Nah, kalau yang latihan yang kedua itu sudah tersusun dari mubtada dan khobar. Sifat untuk khobarnya. Nah, sekarang latihan ketiga ini ya kita cari khobarnya, yang mana khobar itu dia sebagai kata yang disifati. Bisa difahami ya insyaallah ya. Nomor 1 misalnya al-arabiyah tuh. Nah, ini kan mubtada. Nah, sedangkan sahlatun itu dia adalah sifat naat. Nah, berarti kita cari khobar ya, yang mana khobarnya juga di situ dia sebagai kata yang disifati. Ya, dan sifatnya itu sudah ada di situ. Ada kata sahla, ghaniyun, qadimun, maksurun, kaslan, itu semuanya adalah sifat. Nah, berarti kita cari kata yang disifati. Silakan. Nomor 1. Fadhal. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Ya. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Ya, bagus. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Sebelumnya anak jelasin dulu ya. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyyah kedudukannya sebagai mubtada karena dia adalah isim yang terletak di awal kalimat dan dia marfu dengan harokat dhammah. Al-Arabiyyatu. Kemudian lughatun. Nah, lughatun dia sebagai khobar, khobar yang menjelaskan makna mubtada. Tetapi selain dia sebagai khobar, dia juga sebagai kata yang disifati, yang kita sebut dengan man'ut.
Kenapa demikian? Karena ada sifatnya di situ. Mana sifatnya? Yaitu sahlatun. Jadi sahlatun itu adalah sifat untuk kata lughatun, tadi ya disebutkan lughatun, selain lughatun itu sebagai khobar untuk kata al-arabiyah. Baik, yang kedua silahkan. Ana Silakan. mudhari ana Hmm. qadimun. Mumtaz. Ana, silakan artinya. Saya seorang guru yang lama. Saya seorang guru yang lama. Mumtaz. Nah, ana mudarrisun qadimun. Ya. Nah, ana mudarrisun. Kenapa kita nggak menggunakan mudarrisatun, guru perempuan? Karena situ sifatnya adalah sifat untuk mudzakkar ya, qadimun. Sehingga kurang tepat kalau kita katakan ana mudarrisatun qadimun. Ya. Nah, Mumtaz, tadi jawabannya sudah bagus sekali. Ana mudarrisun qadimun. Ditentangkan itu namanya mudah. Silakan nomor 3. Ammarun tajirun ghaniyun. Mumtaz. Ammar adalah Artinya pedagang yang kaya. Mumtaz. Sanallahu ilaik. Nomor 4. Silakan. Hada kolamun maksurun. Ini pulpen patah. Mumtaz. Nomor 5. Faisal, nama orang ya, Faisal. Silakan. Faisalun anak yang malas. Oke. Faisal adalah anak yang malas. Baik. Mumtaz, Masya Allah. Ingat ya, kaidah-kaidah yang tadi sudah Anda jelaskan. Sekarang poin yang keempat, latihan yang keempat. Di situ disuruh baca ya, Iqra. Bacalah. Nah, di situ latihan yang keempat, mungkin bisa di ini lagi, minnya. Di situ ada kata ya, kaslan. Ya, ada kata kaslanu, jaw'anu, atasyanu, ghadbanu, mal'anu. Nah, di sini karena tadi kesebut kata kaslan ya, dan tadi sudah Anda jelaskan bahwa kaslan itu ya dia termasuk di antara isim yang tidak boleh ditanwinkan. Ya. Jadi kalau ada kata sifat sifat ya yang dia mengikuti wazan fa'lanu. Ya, fa'lanu. Dan di situ dia berakhiran dengan nun. Fa'lanu. Ini bukan isim musanna ya, bukan isim yang bermakna dua. Kalau kan biasanya kalau kita ingin membuat isim yang bermakna dua, yaitu ya tinggal tambahkan alif dan nun. Qalamun, qalamani kan gitu. Sebuah pulpen, kemudian qalamani dua buah pulpen. Nah, ini kaslanu, jau'anu, atsyanu, ghadbanu, mal'anu pertama, ini bukan isim yang bermakna dua. Ya, tapi ini semua adalah kata sifat yang dia mengikuti wazan fa'lan. Nah, biasanya kalau dia itu adalah kata sifat, kemudian mengikuti wazan fa'lan, maka dia termasuk di antara isim yang tidak boleh ditanwinkan. Ya, contohnya ini kaslanu, jaw'anu, atasyanu, ghadbanu, mal'anu. Tidak boleh kita membacanya kaslanun, jaw'anun, atasyanun, ghadbanun, mal'anun. Enggak boleh. Ya, karena sesuai dengan kaidah yang kita pelajari, dia termasuk di antara isim yang tidak boleh ditanwinkan. Baik, lalu apa artinya? Kaslan artinya itu malas, ya, atau pemalas ya. Jau'an itu artinya lapar. Kemudian atoshan itu artinya haus. Kemudian ghadbanu artinya marah. Kemudian mal'anu artinya penuh. Ya, kaslanu, jau'anu, atashanu, ghadbanu, mal'an. Baik, silakan. Siapa yang mau baca di situ? Nomor 1. Silakan. Ana jau'anu. Saya lapar. Nomor 2. A'anta jau'anu? La, ana atsyanu. Apakah kamu lapar? Tidak, saya haus. Nomor 3. Silakan nomor 3.
Limada? Tafadhal. Limadal mudarrisu ghadbanul yaum. Hmm. Apa guru itu marah Marah. Ya. Marah hari ini. hari ini? Ya. Nomor 4, silakan. Silakan nomor 4. Al-Qub. Nah, apa artinya Al-Qub? Ini artinya Al-Qub nih. Nah, ini Al-Qub. Silakan. Al-kubu mal'anu. Al-kubu mal'anu. Ya. Gelas itu penuh. Gelas itu penuh. Ya. Mumtaz. Oke, barakallahu fiik. Ya mungkin di sini ada yang bertanya kali ya. Limadza al-mudarrisu ghadbanu al-yaum misalnya. Nah, kenapa kata ghadbannya di situ tidak diberikan alif lam juga? Ya. Kenapa dia tidak ada alif lamnya? Ya. Seperti juga misal al-kubu mal'anu misalnya. Kenapa nggak diberikan alif lam? Pertama ya, kata sifat atau kata yang bermakna sifat itu tidak harus menjadi sifat. Tidak harus menjadi naat untuk kata yang lain. Tidak harus menjadi sifat untuk kata yang lain. Nah, kalau tadi kan kita baca ya, ana jau'an, anta jau'an, la ana atasyan. Limadal mudarrisu ghadban al-yawm, al-kubu mal'an. Itu semua ada kata sifat. Jau'an, atasyan, mal'an, ghadban. Tapi di situ kedudukannya semuanya sebagai khobar. Ya, sebagai khobar. Dan dia bukan sifat untuk kata yang lain. Ya, seperti misalnya limada al-mudarrisu ghadbanu al-yawma. Nah, kata ghadban itu bukanlah sifat untuk kata mudarris. Ya, kata mudarris tidak. Makanya menerjemahkannya berbeda. Kenapa ya guru itu marah hari ini? Nah, bukan guru yang marah. Kalau guru yang marah berarti yang marahnya itu adalah sifat untuk kata guru. Misalnya lagi, al-kubu mal'an. Al-kubu di situ sudah sempurna kalimatnya. Al-kubu itu sebagai mubtada karena dia isim yang terletak di awal kalimat. Mal'an itu sebagai khobar. Ya, nah, dia di sini mal'an walaupun dia di situ adalah kata sifat, ya, tapi dia bukan kata yang mensifati kata sebelumnya. Bukan kita sebut dengan naat. Dia adalah kata yang bermakna sifat. Gelas itu penuh. Kita terjemahnya seperti itu. Gelas itu penuh. Bukan gelas yang penuh itu. Nah, kalau misalnya mal'an itu kita berikan alif lam, dia mengikuti kata al-qub misalnya. Nah, itu belum menjadi kalimat yang sempurna. Al-qubul mal'anu misalnya. Al-qubul mal'anu. Nah, ini belum menjadi kalimat yang sempurna. Beda dengan al-qubu mal'an. Al-qubu mal'an, mal'annya tidak perlu tidak dikasih alif lam, maka itu sudah menjadi kalimat sempurna. Gelas itu penuh. Tapi kalau misalnya anak katakan al-qubu, gelas yang penuh itu, nah kenapa? Masih membutuhkan khobar. Ya, masih membutuhkan khobar. Al-qubul mal'anu, nah al-mal'anu berarti sifat untuk kata al-qub. Yang mana al-qub itu mubtada dan belum ada khobarnya. Ya, tapi kalau seperti yang nomor 4 itu al-kubu mal'anu. Ya, al-kubu mal'anu. Gelas itu penuh. Nah, itu sudah menjadi kalimat yang sempurna. Bedakan cara penerjemahannya ya, dan juga bedakan mana yang mubtada yang disifati dengan mubtada yang dengan kalimat yang tersusun dari mubtada yang disifati ya dengan kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar, yang mana khobarnya situ adalah kata yang bermakna sifat. Ya, itu ya. Tapi saya rasa antum dan antumna juga sudah memahami hal itu. Baik, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca terlebih dahulu kalimat jadidahnya, kata-kata yang baru ya, yang baru kita pelajari di dalam bab ini. Di situ ada kata al-lughah. Ya, al-lughah itu artinya bahasa. Al-lughatu, ya, bahasa. Kemudian ada kata syahir, ya, di sebelahnya syahir. Syahirun artinya terkenal.
Kemudian ada kata al-madinatu, artinya kota ya. Kemudian ada kata at-tairu, artinya burung. Kemudian al-yaumu, artinya hari. Kemudian kaslanu, artinya malas. Jaw'anu, artinya lapar. Atshanu, artinya haus. Mal'anu, artinya penuh. Ghadbanu, artinya marah. Al-usfuru, artinya burung pipit. Al-yauma, artinya hari, sama hari ini ya. Nah, ini beberapa kosakata baru yang sudah kita sebutkan dalam pelajaran yang bagian hamzah ya. Bagian hamzah itu silakan nanti dihafalkan ya, karena sekali lagi menghafal kosakata itu juga penting, bukan hanya sekedar mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab saja. Baik, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah bagian ba akan kita lanjutkan besok insyaallah ya. Semoga Allah berikan kesempatan kepada kita ya, dan berikan keluangan waktu kepada kita semuanya untuk melanjutkan bahasan yang akan kita bahas insyaallah taala. Nah, silakan bagi antum dan antuna yang ingin nanti baca-baca terlebih dahulu, menjawab latihan-latihannya juga nggak masalah insyaallah ya. Itu bagian dari kesungguhan ya insyaallah taala. Baik, begitu saja yang bisa Anda jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa menghubungi admin, nanti admin juga bisa menghubungi. Allahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.